Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kembali lagi bersama saya Yohana Sialagan. Hari ini kita akan membahas aksi nyata, bimbingan dan konseling layanan dasar. Refleksi diri dalam menyikapi murid. Tetapi sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru. Bimbingan dan konseling bertujuan memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah etika kerja bimbingan dan konseling, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, responsif, keaktifan, kedinamisan, dan kemandirian. Nah, sebagai guru kita harus melakukan refleksi diri untuk menyikapi sikap murid. Kemudian melakukan refleksi peran saat melakukan layanan bimbingan konseling di satuan pendidikan. Apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Sebagai guru bahasa Inggris sekaligus wali kelas, saya sudah melakukan etika-etika bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama menjaga rahasia identitas peserta didik serta memprioritaskan kepentingan peserta didik terkait masalah pribadi. Saya juga harus menghormati integritas dan keyakinan peserta didik sehingga mereka mau bercerita tentang masalahnya. Bertindak responsif dalam membantu dan mengembangkan pelayanan, serta mendukung visi misi cita-cita peserta didik serta berusaha membangkitkan semangat, memotivasi sehingga peserta didik berusaha percaya diri dalam melakukan kegiatannya. Etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Menurut saya adalah etika responsif, karena saya berusaha berkomunikasi dengan siswa dan membuat percakapan senyaman mungkin, sehingga siswa dapat menyampaikan permasalahan dengan tepat. Saya juga harus menjadi pendengar yang baik dan memperlakukan siswa dengan baik, dan juga meminimalisir kontak fisik supaya siswa merasa nyaman. Saya bertindak sebagai fasilitator. Etika mana yang harus saya tingkatkan? Saya masih perlu menyesuaikan waktu mengajar dan melakukan layanan bimbingan konseling. Saya juga mau belajar untuk memperluas pemahaman saya tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dunia konseling, serta mampu membuat perencanaan strategi yang baik. Saya juga belajar memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi siswa. Bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Saya berusaha menciptakan suasana yang nyaman ketika siswa menceritakan permasalahannya, dan ketika saya memberikan nasihat, saya menghindari kesan menggurui. Saya juga berusaha memahami karakteristik dan posisi siswa, serta memberikan sudut pandang tentang kedisiplinan serta penerapannya, sehingga siswa termotivasi untuk belajar, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Peran dalam membantu peserta didik. Sebagai wali kelas, saya memiliki tanggung jawab penuh untuk membimbing peserta didik. Ketika peserta didik memiliki permasalahan, saya akan berusaha mencari tahu penyebab dan melakukan pendekatan kepada peserta didik. Dan saya akan melibatkan orang tua murid supaya permasalahan dapat teratasi, sehingga siswa bisa fokus untuk melakukan kegiatan belajar. Saya juga melakukan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah, seperti identifikasi masalah sampai pada tahap evaluasi. Hal baik yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan bimbingan kepada peserta didik supaya mendapatkan solusi dalam permasalahannya. Misalnya dengan mempertemukan orang tua, murid, dan guru BK, kemudian membahas masalah bersama dan mencari jalan terbaik, sehingga murid yang memiliki masalah mampu berubah seperti yang diharapkan, dan berusaha melakukan pendekatan kepada peserta didik sehingga terciptanya komunikasi yang baik, serta bersikap adil dan netral pada seluruh peserta didik tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Jika peserta didik melakukan kesalahan,
maka harus diberi sanksi, bukan malah dibiarkan supaya ada efek jera dan terciptanya disiplin. Yang masih perlu ditingkatkan yaitu belajar untuk melakukan tahapan pelaksanaan layanan dan bimbingan konseling, mulai dari mengidentifikasi masalah, melakukan diagnosis, sampai ke tahap evaluasi dan tindak lanjut, dan belajar menggunakan media yang inovatif dan sistem kolaborasi, serta belajar membuat kebijaksanaan dengan menghasilkan keputusan yang tepat. Peran yang dilakukan selanjutnya adalah koordinasi. Saya mendukung penuh potensi akademik dan karir peserta didik secara optimal dengan bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya. Kesimpulan mengenai rencana layanan adalah saya perlu untuk meningkatkan etika bimbingan dan konseling. Layanan peminatan dan perencanaan individual diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam mengenali minat, bakat, dan potensi yang dimiliki sejak dini. Peserta didik perlu dibimbing untuk mengikuti kegiatan belajar yang sesuai dengan minat dan bakat yang diinginkan peserta didik. Guru melakukan pengamatan kepada peserta didik terhadap minat dan bakat dengan menggunakan wawancara maupun pengisian angket. Kemudian, guru dapat melakukan identifikasi, analisis, serta evaluasi terhadap minat dan bakat siswa. Dan berikut adalah hasil umpan balik dari rekan kerja Bapak Ibu Guru SMP Kita Membangun. Demikianlah aksi nyata yang berjudul refleksi diri dalam menyikapi murid. Kira-kira etika mana yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam melakukan bimbingan dan konseling? Silahkan berikan komentarnya ya. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya.